Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk mempelajari pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Langsung saja anak ibu, untuk pertemuan pertama kita akan mempelajari tentang perencanaan usaha kerajinan pasar lokal. Diharapkan nanti setelah mempelajari materi ini, kalian mampu untuk dapat merencanakan usaha kerajinan pasar lokal. Jadi, anak-anak ibu, sebagai seorang calon wirausaha yang handal, kalian semua harus mampu membuat perencanaan usaha. Karena orang bijak mengatakan bahwa seseorang pengusaha yang tidak bisa membuat perencanaan dengan baik, sesungguhnya mereka sudah merencanakan kegagalannya. Oleh karena itu, pentingnya perencanaan usaha dibuat oleh calon wirausaha dan juga pengusaha. Lalu, apakah yang dimaksud dengan rencana usaha? Rencana usaha itu suatu dokumen tertulis yang menggambarkan secara sistematis suatu bisnis atau usaha yang diusulkan. Ada 3 hal penting yang tertuang di dalam rencana usaha. Yang pertama adalah kemana kita menuju. Artinya, apa tujuan kita? Ya. Lalu yang kedua, di mana posisi kita sekarang? Start awal kita di mana sekarang? Dan yang ketiga yang tertuang di dalam rencana usaha itu adalah bagaimana kita mencapai tujuan tersebut dari posisi sekarang. Jadi ketiga hal itu akan tertuang di dalam rencana usaha yang akan kita buat. Apa sih kegunaan rencana usaha? Nah, ada beberapa kegunaan dari rencana usaha. Yang pertama, memberikan suatu landasan dan arah untuk mengembangkan strategi operasi yang spesifik dan lebih terperinci untuk dapat mencapai sasaran. Lalu yang kedua, kegunaan kita membuat rencana usaha adalah dapat membantu mempertahankan fokus pada tujuan utama. Dan yang ketiga, kegunaan rencana usaha adalah sebagai alat untuk mengevaluasi alternatif-alternatif yang mungkin terjadi. Dan yang terakhir, rencana usaha juga dapat digunakan sebagai alat ukur pencapaian tujuan. Jadi, betapa pentingnya rencana usaha itu dibuat oleh seorang wirausaha ataupun pengusaha. Anak-anak ibu, seperti judulnya tadi, kita mempelajari perencanaan usaha kerajinan pasar lokal. Ada kata pasar. Apakah itu pasar? Pasar itu adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran, atau tempat bertemunya pembeli dan penjual. Lalu, berdasarkan luasannya, pasar dapat dibedakan menjadi 3. Ada pasar lokal, ada pasar nasional, dan pasar internasional atau global.
yang dimaksud dengan pasar lokal? Pasar lokal itu adalah pasar yang terbatas di daerah yang sama dengan tempat produksinya. Artinya kalau tempat produksinya di batu bara, berarti pasar lokal tersebut letaknya di batu bara. Lalu, pasar ini juga dapat dibagi berdasarkan kesamaan perilaku pembeli yang dikenal dengan istilah segmen pasar. Pada prinsipnya, anak-anak ibu, pasar itu bisa terjadi karena adanya permintaan, dalam hal ini dari pembeli, dan penawaran, dalam hal ini dari penjual. Maka potensi pasar bisa kita ketahui melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan permintaan dan pendekatan penawaran. Pendekatan permintaan itu adalah pendekatan kita dengan mencari tahu apa yang dibutuhkan dari pasar sasaran. Pendekatan permintaan biasanya ini ditinjau dari konsumen, apa yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Lalu pendekatan penawaran. Kalau dikatakan pendekatan penawaran, ini adalah pendekatan yang mengandalkan pada kemampuan wirausaha membuat produk inovatif. Artinya, kemampuan wirausaha untuk menghasilkan produk yang laku terjual di pasar. Jadi, kalau pendekatan penawaran lebih ditinjau dari segi produsennya. Sehingga dalam merancang suatu produk, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh seorang wirausaha. Yang pertama, fungsi produk. Yang kedua, pengguna produk. Yang ketiga, material atau bahan. Yang keempat, nilai estetis. Yang kelima, teknik pembuatan. Dan yang keenam, nilai jual. Jadi anak-anak ibu, sebagai seorang wirausaha, kamu harus mampu untuk membuat perencanaan usaha. Kamu harus mampu untuk melihat pasar lokal kamu, baik dinilai dari permintaan maupun penawaran. Kamu juga harus mampu mempertimbangkan bagaimana perancangan produk yang kira-kira bisa laku terjual di pasar dengan mempertimbangkan 6 pertimbangan perancangan produk yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Baik anak-anak ibu, itulah sekilas tentang perencanaan kerajinan pasar lokal untuk pertemuan pertama. Nanti di pertemuan kedua akan kita jelaskan lebih luas lagi. Demikian penjelasan saya untuk daring pertemuan pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.